Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik kembali lagi sama kakak-kakak dari GKP Seroja. Nah adik-adik pasti pada kenal kan sama kakak-kakaknya yang ada di sini? Kita kenalan sekali lagi ya. Halo, nama kakak Kalia. Nah kakak nggak sendiri adik-adik, kakak bersama teman-teman kakak. Ada Kak Sinta, halo Kak Sinta. Ada Kak Steven, halo Kak Steven. Nah, ada kakak musiknya juga loh. Ada Kak Glenn, halo Kak Glenn. Ada Kak Sony, hai Kak Sony. Ada Kak Bastian, halo Kak Bastian. Nah adik-adik, siapa yang pagi hari ini sudah mengucap syukur sama Tuhan? Sudah mengucap syukur semuanya ya. Siapa yang sudah merasakan udara pagi hari ini? Siapa yang sudah merasakan matahari terbit pada pagi hari ini? Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian Surya Bersinar. Adik-adik baru tahu ya? Ayo semua kakak untuk bangkit berdiri.
Tapi persembahannya adik-adik bisa serahkan ke orang tuanya ya. Nanti orang tua adik-adik yang akan mengantarkannya ke gereja. Nah, tadi kita udah bernyanyi, kita udah sama Tuhan Yesus. Berarti sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau rendahkan hati kita memuji nama Tuhan, kita akan pujian Bapa Ku datang padamu. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Merupakan bagian dari perikop kekudusan hidup. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Imamat 19 ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Oke, adik-adik, firman kita pada pagi hari ini secara khusus berbicara tentang keadilan, tentang ukuran yang betul, ukuran yang sesuai. Jadi kalau kita lihat dari ayat ke-35, di sini dibuka dengan kata-kata janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Jadi di sini kita diingatkan
untuk tidak boleh berbuat curang, terutama dalam hal yang berhubungan dengan ukuran. Kalau dari lihat ada timbangan, ada sukatan, terus di ayat ke-30 juga dibahas tentang neraca yang betul. Neraca itu apa sih adik-adik? Neraca itu kalau adik-adik melihat timbangan zaman dulu, ini gambarannya ada di sebelah kiri kakak ya, yang ini. Itu adik-adik perhatiin gambarnya. Jadi timbangan itu tuh diukur berdasarkan sisi sebelah satunya. Jadi kalau adik-adik taruh sesuatu yang mau diukur beratnya di sebelah sini, sebelah kiri kakak ya, yang paling jauh, maka untuk ukurannya ditaruh di sebelah yang satunya, yang di dekat sebelah kiri yang dekat kakak ini. Jadi di sini misalnya ditaruh satu batu, maka yang di sebelah kanan sini akan ketahuan nih, oh beratnya ini sebesar satu batu yang ditaruh sebelah kiri ini. Yang besarnya kita udah tahu berapa. Kalau dulu ukurannya bukan memakai kilogram. Di sini mungkin yang adik-adik lihat di Eva dan Hin. Kalau Eva dan Hin ini membicarakan tentang volume. Volume itu berhubungan sama cairan, misalnya anggur, minuman, kayak gitu aja. Contoh Eva itu besarnya sebesar apa sih Eva sama Hin? Kalau Hin itu adik-adik lihat di kamus Alkitab itu sebesar 6 liter. 6 liter itu kurang lebih, adik bayangin ini botol kaleng susu ini ya kurang lebih adik-adik punya 6 inilah. Atau mungkin kalau adik-adik minum dari itu air mineral yang botol besar itu ada 4 kayak gitu. Kalau Eva itu besarnya segini. Ini kaleng cat yang besar nih. Ini ada 2. Kurang lebih kan 30 liter kan, kurang lebih kan, kurang lebih seperti ini. Ini ada 2. Jadi ukuran yang dipakai harus ukuran yang betul. Ukuran yang betul ya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan ukurannya. Kalau itu kan soal orang dagang, Pak. Itu kan soal ukuran. Kalau soal kita, kalau buat aku, apa gunanya, Pak? Oke, sekarang kita lihat lagi. Apa sih yang bisa kita terapkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Adik-adik mungkin bukan seorang pedagang di pasar, mungkin tidak pernah sampai sekarang ya, mungkin tidak pernah bertransaksi. Mungkin sebagian dari adik-adik nggak pernah bertransaksi dari timbangan, jualan sesuatu, jualan gula, jualan apa enggak. Tapi adik-adik mungkin punya peran lain. Peran itu misalnya di sekolah. Kalau adik di sekolah, adik-adik bertugas untuk belajar. Nah, ukuran adil dalam seorang pelajar apa? Kalau seorang pelajar itu belajar dengan baik, maka dia akan mendapatkan yang bagus. Itu adil ya adik-adik ya. Misalnya ada Andi, si Andi ini udah mau ulangan di hari Senin nanti, Senin besok tanggal 14 September. Dia udah dikasih tahu sama gurunya, udah tahu dari gurunya udah dari sebulan yang lalu. Satu kelas udah tahu semua itu. Nah, Andi belajar dari awal September, dari tanggal 1, 2 minggu Andi belajar. Adil nggak kalau Andi dapat 100 nilainya kalau dia belajar dengan baik? Coba adik-adik bandingkan sama Budi misalnya. Ini kakak ambil nama sembarang ya. Dibandingkan sama Budi. Budi udah tahu juga sampai Andi ulangannya tanggal 14 September. Tapi ya nanti aja lah, masih jauh ulangannya. Ngapain sih Pak Guru masih tahu dari awal bulan? Udah main dulu aja lah. Main. Udah tanggal 13, aduh besok ulangan ya. Terus lihat-lihat bukunya, banyak lagi materi yang pelajari, aduh malas nanti dulu lah, mau refreshing dulu biar otak seger. Akhirnya siangnya hari Minggu dia santai.
Pas udah malam, aduh besok udah mau ulangan. Baru dia lihat bukunya, lihat bukunya, besokannya masih belum bisa. Ketika dia ngerjain ulangan, jatuhnya apa? Aduh, apa ya jawabannya? Pasti itu kan pikirannya. Akhirnya dia nyontek. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat, adil nggak kalau Andi yang udah belajar keras, yang udah berusaha untuk pelajarannya itu dapat bagus, sementara si Budi yang tidak belajar, yang kerjanya santai-santai, main-main, yang di hari terakhir aja dia masih nggak belajar, malah tambah suntuk, dia dapat hasil yang mirip seperti Andi, sama-sama 90 misalnya. Tapi si Budi ini nggak belajar, dia cuma melihat dari jawaban temannya. Adil nggak kira-kira? Enggak ya, adik-adik. Itu sama seperti orang tidak berusaha, dia tidak bekerja apa-apa tetapi mendapatkan banyak. Di bagian Alkitab kita pernah membaca, bagi orang yang tidak bekerja jangan makan. Sama, bagi orang yang tidak belajar ya jangan harapkan yang bagus. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya sederhana, misalnya adik-adik dikasih uang oleh orang tua adik-adik untuk belanja gula pasir misalnya, atau garam deh, untuk belanja garam sekilo 5.000. Adik-adik dikasih oleh orang tua adik-adik 10.000. Ya udah dong, adik-adik berangkat ke warung sebelah. Bu, beli garam ya bu? Berapa deh? Sekilo aja bu. Dikasih deh, dikasih 10.000. Ini berapa garamnya? 5.000 deh. Tapi karena ibunya nggak teliti, ibunya bilang 5.000, tapi adik-adik dikasih 7.000 kembaliannya. Kelebihan nggak? Ya kelebihan dong, kan harusnya 10.000 dikurangi 5.000, harusnya adik-adik dapat 5.000, tapi adik-adik dapatnya 7.000. Adil nggak? Oh nggak adil. Nah, di sini diuji kejujuran adik-adik nggak dapat keadilan, adik-adik dapat lebih daripada yang harusnya diterima. Nah, di situ adik-adik harus memikirkan dong, balikin nggak ya? Ya otomatis kalau adik-adik jujur, di sini kita belajar sama-sama tentang jujur ya. Nah, bu, ini uangnya kelebihan bu, 2.000, dibalikin deh 2.000-nya. Itu ujian kejujuran pertama. Terus habis itu adik-adik pulang ke rumah, mak, ini mah garamnya 1 kilo. Terus ketika itu mama kalian lupa nanya kembalian. Oh ya, makasih adek, diambil garamnya, tapi nggak ditanyain soal kembaliannya. Nah, adik-adik gimana? Kalau adik-adik mau berbuat tidak adil, ya adik-adik dapat keuntungan yang seharusnya tidak adil diterima. 5.000 itu, ya kalau adik-adik tidak jujur, ya itu akan diambil sama adik-adik. Tapi di sini kita ada ujian kejujuran kedua. Wah, iya mama lupa nih nanyain kembaliannya. Aku tadi 5.000 nih, gimana ya? Nah, di situ kita sama-sama belajar untuk jujur. Kalau di sini di ayat yang ke-36 memakai istilah neraca yang betul, eva yang betul, batu timbangan yang betul, dan hin yang betul. Memakai takaran betul, takaran yang sesuai, adik-adik melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya adik-adik lakukan. Maka yang seharusnya adik-adik lakukan apa? Ya kembalikan uang pembeliannya. Jadi tadi adik-adik ya, 2 contoh tadi, bagaimana peran adik-adik sebagai pelajar dan sebagai anak itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya adik-adik. Ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka kita sudah menjadi orang adil, menjadi orang yang jujur. Kita berpegang kepada hal itu, dan itu pada akhirnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang juga Tuhan suruh, itu yang Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini. Oke, adik-adik, ada yang mau tanyain?
sudah jelas lah ya semua ya. Ini hal sederhana kok buat adik-adik semua. Yang susah tuh bukan mengerti firman-Nya adik-adik. Ya itu mah gampang. Kita udah tahu tiap hari tentang adil, tentang jujur. Yang kita perlukan tuh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kita berdoa supaya kita bukan hanya mendengar, tetapi mampu melakukan kehidupan kita. Yuk, mari kita dalam doa. Kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami berkata dengan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapak atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama belajar mengenai bagaimana kamu bersikap sesuai dengan yang seharusnya Bapak. Baik peran kami dimanapun Kau tempatkan, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai apapun peran kami, kiranya Kau bantu kami untuk bersikap adil dan jujur sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu saja Bapak. Nyatakan semua itu dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus Engkau lindungi kami dalam keseharian kami, Engkau lindungi, Engkau bimbing kami agar kami boleh menjadi surat-Mu terbuka dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, harapan dari nanti kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita ya. Dadah, selamat hari Minggu. Adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan, udah memuji muliakan nama Tuhan. Tadi kakaknya ceritakan apa sih adik-adik? Ada yang masih ingat? Nah sekarang kakak mau tanya, tadi pesannya apa ya adik-adik? Nah misalnya itu kita harus melakukan sesuai dengan takarannya. Misalnya adik-adik kalau adik-adik sekolah berarti adik-adik harus belajar. Nah kalau misalnya juga lagi ulangan adik-adik juga harus belajar. Gak boleh nyontek. Nah selain itu apa sih adik-adik? Tadi kakaknya juga ajarin untuk adik-adik bersikap dengan jujur. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya tentang uang kembalian. Adik-adik disuruh mamahnya, misalnya gini, Kasinta tolong beliin garam dong di pasar. Mamanya Kasinta ngasih duit 10.000, harga garamnya cuma 5.000. Nah ada kembaliannya kan adik-adik? Kembaliannya 5.000, harus dikembaliin atau enggak? Kalau adik-adik bersikap jujur, harus dikembaliin adik-adik 5.000-nya. Baru itu anak Tuhan yang jujur. Nah adik-adik kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi, yaitu hati-hati gunakan kamu. Oke, masih semangat ya adik-adik? Kita semua kayak gerakan.
syafaat yang akan dibawakan oleh kasih-Mu. Mari adik-adik kita persiapkan diri, kita mau berbicara dengan Tuhan. Sikap doanya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapak, kiranya cerita yang boleh kami dengar pada minggu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami ingin berdoa untuk sekolah kami, berkati kami yang dalam masa pandemi ini masih sekolah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan dengan penyertaan Tuhan Yesus saja kami tidak berduka cita, kami tidak sungut-sungut, melainkan kami tetap bersuka cita menjalani aktivitas sekolah kami di rumah kami masing-masing. Bapak, berkati keluarga kami, berkati gereja kami. Biarlah Tuhan kami mau menyerahkan setiap keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam untuk menemukan vaksin ataupun obat untuk COVID-19 ini. Tuhan, biar itu semua dapat segera terrealisasi. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati negeri ini.